Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fananda Putri Juliana. Di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis studi kasus Islamic Financing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas komparasi dua instrumen pembiayaan berbasis syariah, yaitu kontrak Al-Bay Bitman Ajil atau BBA dan musyarakah mutanasikah atau MMP, serta relevansinya dalam pembiayaan infrastruktur skala besar di Indonesia. Untuk agenda presentasi ini ada beberapa agenda, yaitu terbagi atas 6 bagian. Akan ada pendahuluan dan latar belakang, kemudian ada untuk konsep dasar keuangan Islam, kemudian ada untuk perbandingan mendalam antara kontrak BBA dan MMP, dilanjutkan dengan analisis numerik dan syariah, kemudian yang terakhir ada untuk penerapan Islamic Project Finance, dan diakhiri dengan nantinya kesimpulan dan juga rekomendasi. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang latar belakang. Di saat ini terdapat lebih dari 1,8 miliar umat muslim di seluruh dunia, yaitu setara dengan 27% populasi global. Aset industri keuangan Islam telah melampaui 1,2 triliun dolar Amerika dengan laju pertumbuhan mencapai 20% per tahun. Nah, ini bukan angka yang kecil, ini adalah pasar yang juga terus berkembang pesat dan juga memiliki kebutuhan nyata atas instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Masalah mendasarnya yaitu pembiayaan infrastruktur konvensional bertumpu pada instrumen berbasis bunga atau interest based. Dalam perspektif Islam, praktik ini itu dikategorikan dalam riba dan berstatus haram. Nah, disinilah keuangan Islam itu hadir sebagai alternatif yang adil dan juga sesuai syariah. Dua instrumen utama yang akan kita kaji yaitu pertama adalah Al-Bay Bitaman Ajil atau BBA, yaitu kontrak jual beli tangguh berbasis murabahah yang lazim digunakan di Malaysia, Indonesia, kemudian juga ada di Brunei. Kemudian untuk yang selanjutnya ada di musyarakah mutanasikah atau MMP, kemudian itu kemitraannya itu menurun berbasis ijarah atau sewa. Nah, itu lebih populer di daerah Timur Tengah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Inggris. Oke. Next ada di prinsip dasar keuangan Islam. Nah, di sini sebelum membahas untuk instrumen spesifiknya, kita akan memahami tentang 6 prinsip dasar yang menjadi fondasi keuangan Islam, yaitu yang pertama, larangan riba, yaitu larangan atas seluruh bentuk bunga dan keuntungan yang tidak adil. Kedua larangan yaitu goror, melarang transaksi dengan ketidakpastian berlebihan atau unsur penipuan. Kemudian yang ketiga yaitu ada untuk larangan maisir. Larangan maisir yaitu melarang segala bentuk transaksi spekulatif dan juga perjudian, termasuk derivatif yang tidak terstruktur. Kemudian yang keempat ada untuk prinsip profit loss sharing, yaitu setiap pihak wajib berbagi risiko secara proporsional atas keuntungan maupun kerugian. Kemudian untuk yang kelima ada untuk larangan investasi pada sektor haram seperti alkohol, perjudian, senjata, dan produk babi. Kemudian yang keenam ada untuk larangan penimbunan uang. Uang yang harus berperan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang juga diakumulasikan. Kemudian untuk yang keenam, yaitu prinsip yang membedakan keuangan Islam secara fundamental dan dari sistem konvensional dan menjadi dasar ke penilaian keabsahan setiap kontrak syariah. Kemudian yang selanjutnya ada untuk produk utama keuangan Islam. Keuangan Islam itu memiliki berbagai instrumen yang telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modern. Nah, di sini ada untuk yang pertama, murabahah adalah pembiayaan cost plus, di mana nanti bank membeli aset lalu menjual kembali kepada nasabah dengan markup yang telah disepakati secara bersama. Kemudian, musyarakah yaitu skema ekuitas bersama, di mana nanti bank dan juga nasabah itu menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian. Kemudian ada untuk mudharabah, yaitu adalah manajemen dana, yaitu pemilik modal disebut sebagai sohibul ma'al, sementara pengelola disebut mudharib, dan bagi hasil mengikuti nisbah yang telah disepakati. Kemudian untuk selanjutnya ada untuk ijarah atau kontrak sewa. Istiqnaah adalah pesanan konstruksi berdasarkan spesifikasi tertentu, dan salam adalah jual beli forward dengan pembiayaan penuh di muka. Keenam instrumen ini itu menjadi fondasi bentuk keuangan Islam yang akan kita lihat penerapannya dalam dua kontrak utama. Yang selanjutnya ada untuk kontrak Al-Bay Bitman Ajil atau BBA. Nah, kontrak Al-Bay Bitaman Ajil atau BBA ini bekerja dengan mekanismenya sebagai berikut. Nah, nantinya itu bank akan memberi
membeli properti dari nasabah atau pengembang, kemudian lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah mencakup markup keuntungan. Nah, nasabah nanti akan membayar angsuran dalam jangka panjang, yaitu umumnya biasanya 10 sampai dengan 25 tahun. Nanti seluruh keuntungan bank itu dikapitalisasi di muka. Nah, namun nanti BBA itu memiliki sejumlah permasalahan syariah yang serius, yaitu pertama masalah iwat. Bank sering mengecualikan dirinya dari liabilitas bagi penjual. Nah, sehingga nanti keuntungan itu berpotensi menyerupai riba. Kedua, nanti saldo BBA itu setelah 10 tahun yaitu sekitar 208.445 ringgit Malaysia. Ternyata nanti akan melebihi jumlah pembiayaan awal yaitu sebesar 180.000 ringgit Malaysia. Nah, ini adalah masalah fundamental. Nah, untuk yang ketiga, itu nanti rate tetap BBA itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan biaya dana jangka pendek yang berubah-ubah, dan yang paling penting, BBA itu ditolak oleh mayoritas ulama Timur Tengah karena dianggap menyerupai bunga konvensional. Nah, penggunaan BBA itu praktis terbatas hanya di Asia Tenggara. Oke, next, ada di kontrak musyarakah mutanasikah atau MMP. Nah, musyarakah mutanasikah atau MMP itu menggunakan pendekatan yang berbeda secara fundamental. Kontrak ini itu menggabungkan dua sekaligus, yaitu musyarakah dan juga ijarah. Dari tahap pertama yaitu adalah musyarakah, yaitu kepemilikan bersama. Nasabah itu nanti akan mulai dengan kepemilikan 10%, sementara bank nanti akan memegang sebesar 90%. Secara bertahap, nanti nasabah akan menebus porsi bank hingga akhirnya memiliki properti sepenuhnya. Tahap kedua adalah ijarah, yaitu di mana bank itu menyewakan porsi kepemilikannya kepada nasabah. Nanti besaran sewa disesuaikan setiap periode sesuai proporsi kepemilikan bank yang terus berkurang. Nah, formula IRR pada MMP itu sangat sederhana, yaitu IRR sama dengan R dibagi P, di mana R adalah sewa periodik dan P itu adalah harga aset. Return ditentukan murni oleh tingkat sewa, bukan oleh modal awal atau durasi kemitraan. Nah, MMP itu telah diimplementasikan secara global, yaitu ada di Kanada melalui Islamic Cooperative Housing Corporate sejak tahun 1981, di Amerika oleh Lariba dan Guidance Financial yang bahkan diakui oleh Freddie Mac dan juga Fannie Mae, di Pakistan melalui Mizan Bank dengan produknya yaitu Easy Home, dan di Inggris melalui Lloyds, melalui TSB dan juga ABC International Bank. Nah, di sini ada untuk analisis numerik BBE versus MMP. Nah, di sini untuk uh, apa namanya analisisnya kita bandingkan dari angka-angka konkretnya. Ini asumsinya itu harga rumahnya itu dari studi kasusnya yaitu 200.000 ringgit Malaysia, untuk uang mukanya itu sebesar 10% atau 20.000 ringgit Malaysia. Kemudian pembiayaan banknya itu sejumlah 180.000 ringgit Malaysia, APR BBA 10%, sewa pasar 1.000 ringgit Malaysia per bulan dan juga dengan tenornya 20 tahun. Nah, angsuran bulanan BBA itu sama dengan skema konvensional, yaitu 1.737,04 ringgit Malaysia, sementara untuk MMP itu hanya 1.289,58 ringgit Malaysia per bulan. Nah, lebih hemat untuk sekitar 447,46 ringgit Malaysia setiap bulannya. Kemudian untuk total pembayaran itu selama 20 tahun, BBA itu mencapai 416.889 ringgit Malaysia. Nah, nanti sedangkan untuk MMP itu hanya 309.499 ringgit Malaysia. Penghematan totalnya itu mencapai sebesar 107.000 ringgit Malaysia. Kemudian untuk yang paling krusial yaitu ada untuk saldo BBA itu setelah 10 tahun itu adalah 208.444 ringgit Malaysia, yang melebihi pembiayaan awal sebesar 180.000 ringgit Malaysia, yaitu suatu kondisi di mana yang bermasalah secara syariah. Saldo MMP itu nanti setelah 10 tahun hanya menjadi 116.156 ringgit Malaysia, tidak pernah melampaui pokok awalnya. Nah, bonus menarik di sini tuh nanti jika nasabah MMP itu membayar setara angsuran BBA, pinjaman bisa lunas hanya dalam 12 tahun 3 bulan, akan menghemat hampir dari 8 tahun tenor. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada untuk perbandingan aspek syariah. Nah, secara aspek syariah, perbedaan antara BBA dan juga MMP itu sangat mencolok di semua dimensi. Dari sisi struktur akad, itu BBA itu hanya menggunakan murabahah, sedangkan untuk MMP itu menggabungkan antara musyarakah dan juga ijarah sebagai dua akad terpisah yang juga saling melengkapi. Kemudian untuk penetapan harganya itu BBA tidak mencerminkan nilai pasar karena ada markup substansial yang ditetapkan di awal.
Nah, itu nanti MMP itu akan selalu mencerminkan nilai pasar properti aktual karena sewa disesuaikan dengan periodik. Kemudian yang selanjutnya ada untuk fleksibilitas return, BBA itu nantinya akan bersifat fixed rate. Tidak dapat disesuaikan dengan sepanjang tenor. Kalau MMP itu nanti dapat disesuaikan periodik berdasarkan kondisi pasar. Penebusan awal pada BBA itu kompleks dan bergantung pada diskresi bank. Kemudian untuk MMP itu tuh nanti nasabah cukup menebus porsi bank secara langsung. Kemudian yang terakhir itu yang sangat penting yaitu BBA itu hanya diterima di Asia Tenggara. Kalau MMP itu mendapat konsensus ulama internasional, terutama tokoh-tokoh besar seperti Syekh Taqi Usmani dan juga Syekh Nizam Zakuki. Next, selanjutnya ada di kesesuaian dengan maqasid al-syariah. Nah, Al-Ghazali merumuskan itu maqasid al-syariah sebagai 5 tujuan utama hukum Islam. Perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari perspektif perlindungan harta atau hifz al-ma'al, MMP itu memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan modal awal yang kecil dan juga total biaya yang lebih terjangkau. Ini adalah perwujudan nyata dari tujuan syariah dalam melindungi harta umat. Dari perspektif penghindaran mudarat atau daf al-doror, MMP itu tidak pernah menciptakan kondisi di mana saldo utang itu nanti akan melampaui harga pokok aset. Nah, ini itu melindungi nasabah dari beban yang tidak proporsional. Dan dari sisi stabilitas ekonomi makro, implementasi MMP itu melalui kooperasi tidak menciptakan uang baru melalui fractional reserve banking sehingga lebih harmonis dengan ekonomi real dan nilai-nilai maqasid. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini ada untuk Islamic Project Finance. Nah, untuk di sini ada pertanyaan besar nih, apakah keuangan Islam itu nanti akan mampu membiayai proyek infrastruktur yang berskala besar? Nah, jawabannya itu sebenarnya sudah terbukti. Proyek Al-Waha senilai 526 juta dolar AS di Arab Saudi menjadi proyek pertama yang dibiayai sepenuhnya dengan instrumen keuangan Islam. Nah, ini itu membuktikan kapasitas nyata dari ekosistem syariah. Dalam Islamic Project Finance itu ada 4 instrumen utama, yaitu ada untuk yang pertama ijarah dan juga forward lease, yaitu sewa aset dengan kepemilikan tetap di tangan lessor. Untuk aset dalam konstruksi digunakan skema ijarah mausufah fi aldimah, kemudian di mana advance rental itu nanti diperhitungkan saat fase operasi. Kemudian untuk yang kedua itu ada untuk kontrak pesanan konstruksi 2 lapis, yaitu antara pembiaya dengan klien di satu sisi dan antara pembiaya dengan kontraktor di sisi lain. Selisih harga di antara keduanya itu menjadi keuntungan pembiaya. Kemudian yang ketiga ada untuk suku al-istina'ah atau SAI gitu ya. Obligasi Islam untuk pre-delivery financing. Dana itu mengalir dari pemegang suku ke insurer, lalu ke kontraktor. Kemudian setelah konstruksi selesai, master lease menghasilkan return bagi pemegang suku. Kemudian yang terakhir ada untuk musyarakah dan bayi salam. Musyarakah untuk ekuitas bersama dengan profit loss sharing dan bayi salam untuk modal kerja melalui pembiayaan di muka komoditas. Kemudian untuk slide yang selanjutnya ini ada untuk risiko relevansi KPBU di Indonesia. Nah, ini untuk Islamic Project Finance itu memiliki profil risiko yang unik. Ada 4 risiko utama yang perlu dikelola, yaitu yang pertama ada untuk risiko kepemilikan, yaitu karena pembiaya itu memegang aset secara langsung, diperlukan takaful, yaitu asuransi Islam, bukan asuransi konvensional. Kemudian untuk yang kedua, itu risiko konstruksi, yaitu ada untuk penundaan, dapat menimbulkan komplikasi pada skema advance rental forward lease. Nah, kemudian yang ketiga, ada untuk kewajiban pajaknya, itu nanti berpindah. Kepemilikan aset nyata berulang kali dapat menimbulkan implikasi perpajakan berganda. Kemudian yang keempat, itu ada untuk hedging syariah, yaitu instrumen seperti Arbun dan Syariah Compliance Swaps diperbolehkan untuk mitigasi risiko, bukan untuk spekulasi. Namun, peluangnya bagi Indonesia sangat besar. Suku al-istina'ah dapat dimanfaatkan untuk membiayai fase konstruksi jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Nah, ijarah ini tuh cocok untuk aset beroperasi dengan arus kas yang stabil. Masyarakat itu nanti ideal untuk proyek berisiko tinggi dengan return besar seperti konsesi 40 tahun pada proyek JTTS Bakauhadi terbanggi besar. Nah, untuk suku negara RI itu telah menjadi presiden yang kuat. Target besarnya yaitu adalah menarik investasi petrodolar dari Timur Tengah
yang secara regulasi mensyaratkan produk syariah. Tantangannya yaitu mencakup kompleksitas dokumentasi, penyesuaian regulasi perpajakan, dan harmonisasi standar AAOIV, DSN MUI, serta lembaga investor internasional. Ini untuk yang terakhir untuk rekomendasi. Nah, berdasarkan analisis yang sudah ada, itu untuk kami itu kita akan merumuskan yaitu 4 ya. Di sini ada untuk 4 rekomendasi utama. Itu ada yang untuk yang pertama itu untuk pembiayaan perumahan individual, itu prioritasnya MMP atas BBA dengan implementasi melalui koperasi perumahan untuk menghindari fractional reserve banking. Kemudian untuk yang kedua itu ada untuk infrastruktur berskala besar, itu untuk menggunakan kombinasi suku al-istina'ah pada fase konstruksi dan ijarah pada fase operasi guna menjembatani kebutuhan pre-delivery financing dengan arus kas stabil pasca operasi. Kemudian yang ketiga ada untuk partisipasi ekuitas proyek, yaitu gunakan masyarakat dengan instrumen kemitraan sejati yang paling mencerminkan spirit Islam, yaitu berbagi risiko dan juga keuntungan secara adil dan juga proporsional. Kemudian yang keempat ada untuk penguatan regulasi Indonesia, ada untuk revisi aturan perpajakan, sesuaikan dengan regulasi pertanahan untuk skema kepemilikan bersama, harmonisasikan standar kontrak syariah agar Indonesia dapat mengakses model syariah global secara optimal. Oke, kemudian untuk yang terakhir, di sini kesimpulannya, dari seluruh analisis yang telah dibahas, ada 2 kesimpulan besar yang dapat ditarik, yaitu yang pertama, itu untuk dalam perbandingan BBA versus dengan MMP. Itu MMP itu jelas lebih unggul. Total pembayaran MMP itu hanya 309.499 ringgit Malaysia dibandingkan dengan BBA itu sebesar 416.889 ringgit Malaysia. Nah, saldo MMP itu tidak pernah melampaui harga pokok aset. MMP itu diterima oleh konsensus ulama internasional dan MMP fleksibel dalam menyesuaikan return berbasis nilai pasar. Nah, untuk yang kedua itu ada untuk Islamic Project Finance. Terbukti itu mampu untuk menangani pembiayaan infrastruktur skala besar. Proyek Al-Waha sejumlah 526 juta USD itu telah membuktikannya. Kombinasi suku, istina'ah, ijarah, dan musyarakah itu tersedia untuk setiap fase proyek. Dan instrumen-instrumen ini sangat relevan untuk KBBU di Indonesia, sekaligus membuka peluang menarik investasi petrodolar Timur Tengah. Seperti itu. Kemudian untuk keuangan Islam itu bukan sekedar alternatif etis religius. Ini adalah sistem yang secara finansial kompetitif, adil, dan mampu berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro. Karena keterikatannya yang kuat pada aset dan aktivitas ekonomi real. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai komparasi kontrak MMP dan juga BBA serta aplikasinya dalam Project Finance. Semoga pemaparan saya ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan pembiayaan infrastruktur berbasis syariah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.